Baik, pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan pesan dua bagian. Yang pertama terkait kita mendoakan Ibunda Ayunah binti Bungkus. Semoga almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan ganjaran balasan amal kebaikannya. Kemudian saat ini Allah lapangkan kuburnya, dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengutip sabda Nabi yang menegaskan bahwasanya hadiah terbaik untuk orang mati adalah ad-du'a was shadaqah, doa dan sedekah. Ada kalimat bunyinya begini: hadayal ahya'i lil amwati ad-du'a wal istighfar. Hadiah orang yang masih hidup untuk orang yang sudah mati itu adalah doa dan istighfar. Dalam hadis Nabi tadi disebutkan ad-du'a was shadaqah, doa dan sedekah. Jadi di awal hendak saya sampaikan, kalau kita ingin memberi hadiah untuk orang mati, satu doa beserta istighfar, dan yang kedua sedekah. Ini perlu ditegaskan, bukan bunga papan. Hadiah untuk orang mati itu bukan bunga papan. Bunga papan itu mau berjejer Pak, sampai pasar Tugu. Saking panjangnya misalnya, nggak ngaruh buat orang mati, nggak ada pengaruhnya. Kalau saya hitung-hitung bunga papan tuh harga satunya aja 500.000. Kalau ada 100 bunga papan berarti 50 juta. Kalau saya mending duitnya itu Pak, daripada papan bunganya itu. Bunga papan itu hanya ngaruh buat orang yang hidup, buat penghibur keluarga yang ditinggalkan, tapi nggak ada pengaruhnya buat almarhum. Makanya saya nggak mengharamkan dia, boleh-boleh saja, tapi ingat, doa bukan di bunga papan, bahkan doa bukan di status WA, doa bukan di Facebook. Walaupun panjang tulisannya di Facebook berdoa, nggak ngaruh. Tulisan di grup WhatsApp nggak ngaruh, karena doa harus diucapkan. Makanya rumah yang ada ayat kursi misalnya apa, Asmaul Husna apa ya, rumah yang ditulis ayat kursi, jin masih masuk. Tapi rumah yang dibacakan ayatul kursi, jin nggak bisa masuk. Karena yang pengaruh bukan tulisannya, tapi bacaannya. Ini harus dimengerti. Kadang-kadang anak zaman modern ini aneh-aneh Pak, generasi milenial dan Gen Z ini aneh-aneh. Hari ayah ngucapinnya bukan sama bapaknya, tapi di Facebook. Selamat hari ayah, ayah, tanpamu saya bukanlah apa-apa. Tapi di Facebook, apa manfaatnya buat ayahnya? Coba kalau diucapkan langsung depan ayahnya, ayah. Belum lama ngomong apa kata ayahnya, sudah nak pening bapak ayah. Lu ke sono ke warung sono, bapak udah dari pagi nggak ngudut kata dia. Beli rokok sono. Paling juga dibegituin sama bapaknya. Nah ini yang pertama. Yang berikutnya juga kijing. Ngijing itu Bapak Ibu nggak pengaruh buat ahli kubur. Jadi jangan sampai anak merasa berbakti gara-gara ngijing kubur emaknya gitu. Ngijing kubur bapaknya, oh nggak ada pengaruhnya kok kijing itu. Silahkan ngijing dengan kijing yang paling mahal, pakai marmer ngimpor dari Spanyol umpama ini, nggak ngaruh buat ahli kubur, nggak ngaruh. Walaupun saya ditanya orang, Ustadz apa hukumnya ngijing kuburan, boleh. Jangan ikut Wahabi ya Pak yang mengharamkan, boleh. Loh mengapa saya membolehkan? Ya kan makam Nabi dikijing. Cobalah kita ngintip aja tuh, kalau ziarah makam Nabi itu di Masjid Nabawi, kan kelihatan di lubang itu.
makom Nabi, Umar, Abu Bakar. Itu dikijing semua. Berarti boleh ngijing kuburan. Tapi ada syaratnya kalau di tanah kuburan kita sendiri. Makanya hati-hati kalau memakamkan keluarga di TPU, Taman Pemakaman Umum, tanah wakaf tuh berarti ya. Nggak boleh ngijing kita, kecuali atas izin nadir tanah wakaf. Atau pemerintah yang berwenang terhadap penggunaan pemanfaatan tanah kuburan itu. Jadi jangan sekali-kali Pak ngijing kuburan di tanah wakaf. Kita nggak pernah beli tanah itu, malah dosa hukumnya, nggak boleh. Makanya orang Lampung kalau memakamkan keluarganya nggak mau kan di tanah wakaf, dibalak mulang tiyuh Pak, bawa ke kampung, makamkan di kampung. Saya ditanya orang boleh nggak boleh, kata saya bagus. Walaupun dari Bandar Lampung ke Tulang Bawang misalnya, silahkan. Dengan syarat jenazah itu ketika dibawa nggak akan rusak. Ya zaman sekarang kan ada ambulan, ada jalan tol, kan begitu. Lebih baik dimakamkan di tanah kita sendiri daripada di tanah pemakaman umum. Makanya saya heran dengan orang-orang kaya di Bandar Lampung ini. Rumah banyak, kos-kosan banyak, bedeng banyak gitu Pak. Kebun lebar-lebar, nggak punya tanah kuburan. Ketimbang dikuburkan di tanah wakaf, tapi pengen ngijing yang mewah-mewah, salah itu. Ini penting kita garis bawah. Nabi itu mengapa makamnya dikijing? Karena dikuburkan di tanah sendiri. Itu bukan tanah masjid itu. Nabi itu waktu wafat, sebelum ada perluasan Masjid Nabawi, dikuburkan di kamar Sayyidah Aisyah, istri beliau sendiri. Makanya saran buat ibu-ibu di belakangnya itu yang di dalam, Bu, kalau suami mati, kuburkan di kamar ibu-ibu sendiri. Enak aja kata mama, sorry lah ya. Udah hidupnya galak, hidupnya nyusahin, mati gua ditongkrongin kata dia. Nggak laku rumahnya dijual Pak. Nggak mau emak-emak itu. Jadi saking cintanya Sayyidah Aisyah kepada suami, dikuburkan di kamar sendiri. Nah ini penting ya. Saya ingin garis bawahi, bukan bunga papan, bukan pula kijing hadiah untuk orang yang sudah meninggal dunia, tapi satu doa yang disertai istighfar, permohonan ampun, dan yang kedua sedekah. Nah hadis inilah yang dikomentari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. As-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan, hari pertama wafat, meninggal dunia, itu kekal pahalanya sampai 3 hari. Untuk hari kubur manfaatnya. Sedekah pada hari ketiga akan bermanfaat sampai hari ke-7. Makanya ada istilah 7 hari. Sedekah pada hari ke-7 manfaatnya sampai hari ke-25. Makanya kita tuh habis 7 hari kalau bisa jangan langsung 40. Selawean dulu. Hitung-hitung nambah proyek ya Pak ya. Proyek bimbing tahlil lah. Tapi kan kuncinya sedekah, tidak harus tahlilan ngumpulin orang kan. Kita bisa kirim ke pesantren, kirim ke tetangga sedekah kan begitu. Nggak harus ngumpulin orang begini kan tentunya. Sedekah pada hari ke-25 ini yang kekal sampai hari ke-40. Makanya ada istilah 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 akan kekal pahalanya, kemanfaatannya sampai 100 hari. Hari ke-100. Sedekah pada hari ke-100 sampai 1 tahun, haul pertama. Sedekah pada 1 tahun manfaatnya sampai 1000 hari. 3 tahun kurang. Nah ini bukan karangan kita. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100, ngehol. Itu bukan karangan orang Bandar Lampung. Ini bukan karangan orang Indonesia. Ini dari hadis Nabi yang dikomentari oleh Umar bin Khattab, dinukil oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi di juz yang kedua halaman 198. Nah ini penting saya tegaskan karena kita ini dampak zaman modern, era digital, di mana orang belajar agama itu dari berbagai macam arah. Walaupun menurut saya belajar agama lewat media sosial, lewat internet itu bukan belajar agama. Karena belajar tanpa guru nanti gurunya setan. Banyak orang yang nggak mondok sekarang Pak, tapi merasa pinter agama. Ini yang harus kita antisipasi. Oke bapak-bapak, ibu-ibu,
Kita ini masih senang tuh baca Yasin, tahlil buat orang mati. Anak kita belum tentu loh Pak. Sudah ada berapa lingkungan di Bandar Lampung ini sudah mengharam-haramkan tahlilan itu, sudah mengharam-haramkan besek. Saya ceramah di sana Pak, begitu pulang besek oleh sekitar 30% jamaah ditinggal di tempat duduk, gak dibawa pulang. Ternyata mereka mengharamkan besek. Makanya malam ini kalaupun ada besek, ya tinggal aja di kursi masing-masing Pak, biar saya yang ngangkutin pulang. Santri saya ada 100 di pesantren Pak, seneng banget dikasih besek, mewah-mewah buat santri mah. Jadi artinya memang sudah terkontaminasi. Sedangkan orang tuanya berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi anaknya mengharam-haramkan itu semua. Ini makanya kita orang tua juga harus memelihara bagaimana paham dan amaliyah Ahli Sunnah wal Jamaah ini jangan sampai hilang. Kultur ini jangan sampai hilang di lingkungan kita, di anak keturunan kita. Ajarkan kepada mereka sedemikian rupa. Belajar yang benar itu bukan lewat internet, tapi harus berguru ke pesantren. Itu yang benar. Nah kemudian yang berikutnya diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Dia berkata, inna ummi matat, ibuku mati. Misalnya Bang Irwan bertanya, ibuku mati, inna ummi matat, ibuku mati. Walam tus, kemarin waktu mati nggak ada pesan, nggak ada wasiat, nggak ada omongan. Wa altunnuha law takallamat tasaddaqat, tapi aku punya pikir-pikir ya Rasul, seandainya ibuku masih bisa ngomong, ingin sekali dia bersedekah. Apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha, apakah manfaatnya nyampe ke ibuku kalau aku anaknya inisiatif dewe sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaqa anha, ya, sedekahlah atas nama dia, tanpa pesan, tanpa perintah, tanpa wasiat, inisiatif sendiri, sedekah. Manfaatnya nyampe kepada ibu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388, Sahih Muslim nomor hadis 1004, Sahih muttafaqun alaih. Ini sahih kelas 1 ini Pak. Sahabat ini siapa? Namanya Sa'ad. Lalu dia bertanya, ayu shadaqati afdal, apa sedekah yang utama itu ya Rasul? Saqyul ma, bagikan air minum. Makanya enggak ketang air minum, bagiin. Kalau cuman mempunyai air minum aja Pak, enggak apa-apa. Lebih dari itu apa? Silahkan ngidang makanan. Ini ada hadis sahih. Orang Wahabi nggak berani bantah ini. Nabi sama sahabat selesai penyelenggaraan jenazah, longgarkan bagian kepala, bagian kakinya jangan sempit kata Nabi, buat lapang dia. Kemudian ditimbun kuburnya, selesai dipadatkan tanahnya. Lantas kemudian Nabi bersabda, memerintahkan untuk mendoakan dan mintakan ampun buat si mayit ini. Itu hadis sahih semua itu. Kemudian Nabi pulang, istri almarhum ngajak Nabi dan sahabat ke rumahnya untuk makan bersama, karena istri almarhum sedekahan kambing yang sudah dimasak untuk Nabi dan para sahabat. Kalau itu haram, sembelihan terkait dengan sedekah orang meninggal itu haram, sudah diharamkan oleh Nabi saat itu juga. Kalau itu bid'ah, sudah dibid'ahkan oleh Nabi saat itu juga. Makanya tradisi ini kemudian kita serap. Makanya orang dulu, orang Lampung, orang Dayak, orang Ngaji Pak, Jolma Komoring, orang Sumatera, Jaseng, semua kali ya, itu nyembelih kebo dulu. Orang Menggala itu nyembelih kebo Pak, ke orang tua meninggal dunia itu. Sekarang anaknya pelit-pelit sekarang. Kalau rebutan warisan nomor 1 zaman sekarang ini, iya. Doain orang tua aja ngapain, 7 hari, 40 hari, 100 hari repot. Repot Pak. Ngedoain repot. Emaknya yang melahirkannya nggak pernah ngomong repot. Kadang-kadang sedemikian rupa Pak, pelit, nggak mau sedekah untuk orang tua yang sudah wafat meninggal dunia itu. Nabi loh yang mengamalkan
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi nyembelih kambing gede banget, sedekahan atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia, dibagikan kepada kerabat-kerabat. Sahih Muslim nomor hadis 4464. Silakan kalau mau pakai tradisi lama, kambing, abo. Nah yang nggak boleh itu begini Bapak Ibu. Gara-gara tahlilan rumah kegade. Ini rumah Pak Haji Zahir ini kegade nggak kira-kira ini? Gara-gara tahlilan rumah kegade, kebun kejual, belelang Pak. Ngutang-ngutang ke rentenir, nah itu yang nggak boleh. Ngutang ke tetangga, ngutang ke warung, mana susah bayar lagi. Mau ngutang, manisnya. Begitu ditagih lebih galak daripada yang ngutangin. Orang Indonesia ini ada anomali Pak. Kalau ngutang gula kopi ke warung tetangga, tapi begitu punya duit jajan ke Indomaret. Ini orang Indonesia ini lupa bayar utang kan begitu. Jadi yang nggak boleh itu namanya besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor biar tekor asal kesohor. Kalau katuang Palembang kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang nggak boleh. Memaksakan kehendak. Selagi mampu sedekahlah. Yang penting jangan ngutang. Entah ketika orang yang tidak mampu, itulah kita punya budaya rukun kematian. Rukun kematian, sumbangan dan lain sebagainya. Rukun kematian itu kan untuk mengantisipasi. Kalau yang meninggal ini orang nggak mampu, nggak kebeli kain kapan dan lain sebagainya. Makanya kita kalau ditarik rukun kematian nyetor ge. Ini kadang-kadang orang udah capek keliling malah diomelin. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Ya minta aja sama Israel Pak. Tinggal cabut aja diizinkan Allah nantinya. Indonesia itu unik. Di Arab Saudi mana ada rukun kematian? Nggak ada lah. Cuman di Indonesia keunikan itu terjadi. Mengapa orang Indonesia kalau zaman dulu bawa baskom, bawa bakul, bawa baskom isi beras, mie kuning, nenteng ayam kampung. Woi, waktu bak meninggal Pak, bapak saya, waktu bak meninggal penuh sekandang ayam itu, beras berkarung-karung Pak. Mengapa itu orang kampung dulu begitu? Itu perintah Nabi loh. Itu perintah Nabi, Nabi yang nyuruh bawa makanan ke rumah Ja'far. Di zaman Nabi orang bawa makanan matang. Orang Indonesia pinter Pak. Kalau makanan matang bisa beda-beda, bisa basi. Yang dibawa apa? Mentahannya. Bawa beras, bawa ayam. Sekarang lebih simpel lagi, nggak ada yang begitu. Amplop yang penting. Tapi saya ingin kasih tahu, kalau nyumbang orang meninggal itu isi amplopnya jangan 1.000 ya Pak. 2.000 kayak ngasih tukang parkir itu. Apa 5.000 kita masa kilit. Diundang orang hajatan, nikahan di gedung, ngamplop paling dikit 500.000. Padahal yang hajatan di gedung itu orang kaya Pak, kita sumbang gope itu. Ketiban orang meninggal dunia 5.000. Padahal orang kena musibah kan. Ya kita nggak mengharamkan nyumbang orang hajatan, boleh-boleh saja mubah-mubah budaya kita, tapi alangkah baiknya juga kita meringankan beban orang yang terkena musibah. Nah kemudian yang berikutnya, kendati pun demikian, sedekah itu kan tidak melulu bentuknya harta, tidak melulu bentuknya makanan. Sedekah juga bisa bacaan Al-Quran. Makanya malam ini kita baca Al-Quran, khususnya surat Yasin yang kita khususkan malam ini. Saya ditanya, ngapa sih mesti Yasin yang dibacakan buat orang mati? Nah, cara jawabnya begini Bapak Ibu. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah ustaz. Yang nyuruh bukan kiai, tapi yang nyuruh Nabi. Karena kalau yang nyuruh manusia biasa Pak, kita boleh mendebatnya. Tapi kalau yang nyuruh Nabi sendiri, beliau yang perintah, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian. Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban dalam kitab
oleh Al-Hafiz Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Jadi artinya memang sudah jelas ada hadisnya. Barang siapa yang ngebantah, dia bantah Nabi. Yang mengharamkan yasinan berarti dia mengharamkan Nabi. Yang membid'ahkan yasinan berarti dia membid'ahkan Nabi. Walaupun ada benernya, apa kata orang, haram hukumnya orang baca yasin di kubur. Ya iyalah Pak, dosa itu, pembunuhan itu. Haram hukumnya baca yasin di kubur. Ya orang yang lagi baca yasin di kubur, ya iyalah. Sama kayak begini, imam yang merokok sholatnya tidak sah. Ya iyalah, baca Fatihah sambil kelepas-kelepas. Ya, ada benernya juga yang kayak gitu tuh. Makanya kita harus hati-hati juga membaca kalimat di media sosial itu, harus teliti. Oh ini maksudnya. Jangan main mengambil kesimpulan, tidak boleh sembarangan mengambil konklusinya. Nah, baca yasin buat orang meninggal dunia itu perintah Nabi. Jadi kita nggak boleh melarangnya. Kalau kita melarangnya sama saja kita ngebantah sama Nabi. Ada fatwanya, ada hadisnya, dan sudah ada yang mensohehkan hadisnya. Mentok-mentoknya begini kita nih Bapak Ibu, mentoknya. Yang percaya baca yasin buat orang mati amalkan. Yang nggak percaya sudah urusan dia, masing-masing saja. Yang penting jangan saling menyalahkan. Yang nggak demen yasinan kami jangan dibid'ahkan. Yang demen yasinan jangan jangan menyalahkan yang nggak yasinan. Kadang-kadang kita ini dalam perbedaan pendapat harus masing-masing. Biarkan. Yang penting terjaga persaudaraan. Kayak kita hidup bertetangga lah. Kalau mau akur sama tetangga itu jangan ngurusi rumah tangga orang. Urus saja rumah tangga kita sendiri. Betul tidak kira-kira? Makanya ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Kalau nggak percaya jajal aja Pak, dibacok orang gitu. Kemarin tuh viral tuh di Jawa Timur Pak, bininya itu ngekos sama cowoknya itu, disabet celurit sama lakinya, kelar hidupnya itu, jangan macam-macam. Itu paling pantang urusan satu itu. Artinya kita ini coba kalau kita fokus dengan rumah tangga kita sendiri kan nggak akan ribut sama orang. Ngapain kemudian ngurusin orang? Nah kadang-kadang urusan perbedaan pandangan amaliyah keagamaan ini kadang-kadang harus sampai segitunya agar kita bisa menghormati perbedaan, tidak kemudian sembarang membid'ahkan atau mengharamkan. Nah, kalau Yasin yang 83 ayat juga kepanjangan, kan ada yang simple. Baca Fatihah jadilah. Karena ada keterangan begini, Nabi bersabda, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah ini bukan cuma rukun sholat tuh Pak. Al-Fatihah ini tergantung niat kita apa. Makanya ada Ustadz Wahabi yang ngomong apa-apa doa pakai Fatihah itu hukumnya bid'ah, nggak ada hadisnya. Tanda nggak ngaji, kopinya kurang kental, mainnya kurang jauh, ngajinya nggak lengkap. Oh banyak hadisnya manfaat baca Fatihah itu untuk doa. Bahkan kata Nabi, kalau kamu mati duluan Aisyah, kamu kudoakan dengan Al-Fatihah ini. Luar biasa Fatihah itu manfaatnya. Jadi semua doa terkumpul di sana sebetulnya. Makanya nggak ketang Fatihah jadilah. Al-Fatihah tergantung niat yang membaca 5 quri'at lahu. Fatihah dibacakan buat mendoakan orang mati, bagus. Fatihah dibacakan mendoakan orang sakit, bagus. Itu obat itu Pak. Al-Fatihah buat ngeruqyah, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang tes ASN, bagus. Fatihah dibacakan buat anak kita biar betah mondok, bagus. Fatihah dibacakan buat mendoakan anak kita yang sedang merantau ke Jogja kuliah, takut dia pacaran, kan begitu, takut dia narkoba, bacakan Fatihah. Nggak guna Bapak Ibu ditelepon tiap menit tiap detik Pak. Anak pinter ngeles, lagi di mana kamu nak? Lagi di kamar mah. Coba video call, emang betul di kamar, tapi di kamar pacarnya, bukan di kamar dia. Ini masalah, lebih pintar anak sekarang, semua bisa dilakukannya. Maka kalau anaknya pengen aman, kirim Fatihah. Jadi kirim Fatihah itu bukan cuma buat yang mati, yang hidup juga. Termasuk Al-Fatihah dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus.
Ini buat ibu-ibu di belakang itu, kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin bacakan Fatihah, hilang belang di hidungnya, gak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Al-Fatihah Pak, dibacakan buat bini yang mulutnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak kalau punya bini cerewet, ngomel aja kerjaannya, deketin jidatnya itu Al-Fatihah, langsung mingkem mulut ibu-ibu itu. Kalau nggak nutup mulutnya, kita digebuk pakai sapu sama dia, karena ngagetin aja. Fatihah tergantung niat yang membaca. Makanya kalau kita mendoakan orang yang wafat meninggal dunia, bacakan Fatihah jadilah. Termasuk datang ke makam. Datang ke makam itu kalau anjuran Imam Ahmad bin Hanbal, baca kulhu 11 kali. Kalau nggak mampu yang panjang, kalau bisa hatamkan Quran, hatamkan 30 juz kalau bisa. Quran 30 juz. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berfatwa, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an. Alangkah baiknya dibaca di samping kuburan itu surat atau ayat Al-Qur'an. Wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasana. Apabila dihatamkan Quran 30 juz, itu lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Hataman Quran di kubur. Enggak mampu 30 juz, surat Yasin jadilah. Enggak juga kulhu 11 kali. Enggak juga Al-Fatihah jadilah. Ketika kita ziarah ke kubur, membaca Quran dan berdoa di kubur, enggak usah diniatkan saja, sudah nyampe pahala. Tapi kalau membaca Quran di rumah, pahalanya nyampe buat ahli kubur kalau diniatkan dan didoakan. Ini poin pertama. Bagian yang kedua hendak saya sampaikan malam ini, ada peringatan di balik wafatnya Ibunda Ayunah binti Bungkus, bahwasanya tiba gilirannya kita pasti akan mati juga. Betul nggak kira-kira Pak? Ya kan, ajal itu bukan waiting list, bukan daftar tunggu Pak, yang sudah didaftar sebelumnya, tapi daftar cabut. Artinya memang, dan Allah memerintahkan Israel mencabut nyawa bukan dari hitungan umur, tapi berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan sejak kita 4 bulan di dalam kandungan. Bikat rizkihi wa amalihi wa ajalihi wa sakyun aw sa'idun. Sejak 4 bulan dalam kandungan sudah Allah tetapkan. Apa yang ditetapkan? Yakni ajalnya, rezekinya, perbuatannya, dia bakal sengsara atau bahagia, surga atau neraka. Jadi ajal adalah janji kita ketika ada di dalam rahim tersebut. Kita hanya menepati itu saja. Maka pada kesempatan kali ini tak ada satupun orang yang bisa lari dari kematiannya. Makanya kalimatnya begini, walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu ditetapkan ajalnya, batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ajal mereka sampai, ingat, bukan kita yang mengejar ajal, tapi ajalnya yang datang kepada kita. Jaa ajaluhum. Ini Israel ini Pak. Ketika Israel sudah sampai kepada mereka, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak akan pernah bisa mengakhirkannya. Wala yastaqdimun, dan mereka tidak akan pernah mampu memajukannya. Jadi ada cerita begini Bapak Ibu. Nabi Sulaiman lagi ceramah, sedang ceramah di pojok. Ada orang yang matanya melotot, enggak ngedip-ngedip. Itu malaikat Israel itu Pak. Coba periksa di pojok-pojokan. Ada yang enggak ngedip enggak Pak? Kalau yang merem jangan dihitung Pak. Pokoknya melotot Bapak Ibu. Matanya melotot, enggak ngedip-ngedip. Nah yang dipelototin, yang duduknya paling dekat Nabi Sulaiman. Selesai pengajian, kata umat Nabi Sulaiman ini, Nabi, tadi di pojokan ada yang melototin saya. Begitu saya beradu pandang, begidik jantungku, bergetar tubuhku, berdiri semua bulu kudukku,
terasa copot semua persendian tulang belulang. Kata Sulaiman, itulah Israel, sang pencabut nyawa. Lo ngapa dia kesini? Ya lo yang dipelototi. Berarti lo nih bakal dicabut nyawa. Waduh Nabi, gua belum pengen mati, kata dia. Kata Sulaiman, kayak mana caranya? Boleh nggak saya kabur? Ya udah, kalau sanggup, kata Sulaiman, kabur aja. Tapi Nabi, kalau bisa bantuin saya. Bantuin kayak mana? Kirim saya ke India pakai jin dan prajurit angin. Kan Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin dan menundukkan jin. Kirim saya ke India. Oh, jauh itu Pak. Kotanya Nabi Sulaiman itu Baghdad. Makanya Baghdad terkenal dengan sebutan negeri 1001 malam. Karena Nabi Sulaiman punya bini 1000. 1000 itu digilir hanya dalam 1 malam. Mapas. Apa jamunya itu coba? Semalam loh. Makanya Nabi Sulaiman itu sakti. Wafat aja nggak ketahuan Pak, nggak ketahuan. Dia megang tongkat begini. Setelah lama wafat, ketahuannya karena tongkatnya dimakan raya. Kan dia bertumpu cuma di tongkat, ambruk, sudah wafat ternyata. Jadi saking saktinya Nabi Sulaiman itu. Oke, kata Nabi Sulaiman, kita kirim dia ke India. Terbang lacaknya kan. Sampai di India, nyantai dia 3 hari di sana. Pak, hebat dah gua, bisa kabur dari malaikat, kata dia. Dia merasa menang di sana. 3 hari di India, terjadi gempa bumi dahsyat sekali. Bangunan pada ambruk, ribuan orang mati. Termasuk dia masuk, mati juga. Selesai kejadian itu, Israel ke Baghdad lagi. Dipanggil oleh Sulaiman, sini dulu. Apa kata Israel? Enggak, ngapa 3 hari yang lalu kamu datang ganggu saya lagi ceramah pengajian? Kata Israel begini, saya ini diperintah Allah mencabut nyawa orang sekaligus, sekian ribu yang mau dimatiin sekaligus ini. Tapi bukan di Baghdad, di India. Karena yang bakal mati banyak, saya cocokkan dulu dengan daftar waiting list itu. Ini cocok enggak, diverifikasi loh Pak. Masih ada enggak nih orangnya diperiksa itu. Coba, begitu diverifikasi, dicocok-cocokkan Pak. Hasil pemutakhiran datanya ini salib 1. Loh kok nggak ada si Fulan ini? Saya sudah muter-muter ke India, Amitabh Bachchan belum, Sahrukan belum. Ternyata yang nyelip 1 ini nggak ada di India, lagi di Baghdad. Ternyata sedang pengajian di Jalan Ratu di Balau. Tapi nggak tahu yang mana orangnya. Apa Putri Balau ya? Nggak tahu mana orangnya. Jangan-jangan di dalam atau di luar, kan begitu. Ternyata dia sendiri Pak yang inisiatif ingin dikirim ke India menjumpai tempat kematian. Dan dia dimatikan di jadwal yang tepat, nggak maju dan nggak mundur sama sekali. Inilah maksud dari firman Allah Ta'ala, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak seorang pun tahu apa yang akan dia usahakan esok hari. Malam ini Bapak Ibu silahkan berencana besok mau ngapain, tapi tak ada yang tahu pasti apa yang akan dia usahakan esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak seorang pun tahu di bumi mana dia akan dimatikan oleh Allah. Boleh jadi kita akan dimatikan di bumi kedamaian, atau mungkin di bumi Muara II, atau mungkin di tanah suci Mekah. Itu sudah menjadi takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hidup ini nggak ada yang bisa lari dari kematian. Makanya mohon maaf kalau berobat ke dokter, jangan salah niat Bapak Ibu. Apa berobat biar gak cepat mati? Salah niat itu. Orang berobat ke dokter itu bukan biar gak mati, salah. Orang berobat ke dokter itu biar sehat. Ya bayar. Kan gak enak mati belum hidup sengsara. Kan gak enak Pak. Makanya kalau kata ibu saya itu hati-hati di jalan, jangan ngebut, nanti kecelakaan. Ame mati gancang lemak tinggal ngubur kan. Tapi ame mati ide hidup sare. Ibu saya orang Ogan soalnya Pak. Kalau bapak saya jual komoring ya Pak. Ya komoring
Surabaya Oku Martapura itu bahasanya api wai kanan. Kalau Aji sama Daya itu campur-campur ya. Aji sama Daya itu campur-campur bahasanya. Jadi saya terjemahkan, hati-hati di jalan. Kalau kecelakaan kata ibu saya, kalau cepat mati enak, tinggal nguburin. Ya juga ya Pak. Apalagi zaman sekarang dapat asuransi Pak, 50 juta malahan. Ya kan zaman sekarang. Tapi kalau mati enggak, hidup susah kata ibu saya Caca. Jadi urusan orang. Makanya kita itu kalau sakit berobat, maksudnya biar sehat, bukan biar enggak mati. Karena as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat itu lebih baik daripada kaya. Betul nggak kira-kira? Ada orang kaya, rumah gedong, bertingkat, mobilnya 4, istrinya 1 aja Pak, jangan banyak-banyak ya. Orang kaya, tapi makan apa aja takut. Makan sate, takut. Sayur santan, takut. Makan nasi banyak, takut. Malah tiwul makannya Pak. Karena takut diabetes kan. Ikan asin takut, sambal calo, sambal terasi takut. Serba paranoid dengan makanan. Nah di samping rumah orang kaya ada orang hidupnya sederhana, rumah aja gedek geribik, lantai masih tanah, atap aja bocor. Tapi kalau makan 3 piring, sayur nangka santan kental, sambal terasi dilan pedas, ikan asin panjang sepiring, lalapnya triple, pete, jengkol, jaling, petai, jehing, kabau. Makan bersibah keringat, duduk di teras, buka baju, ngudut ji samsu. Makanya kita itu berobat biar sehat, bukan biar tidak mati. Dikit lagi ya Pak. Saya nyimak nasihat Mbah Maimun Zubair. Kata Mbah Maimun Zubair, umur manusia itu ada tahapannya. Kayak kita niti tangga. Latar kabunat tobakon an tobak. Al-Quran nyebutnya begitu. Niscaya pasti ia akan meniti tahapan demi tahapan dalam proses kehidupan. 7 tahun pertama itu usia anak-anak. Angkanya angka 7 nih Bapak Ibu. Klunya angka 7. Usia anak-anak. Makanya secara psikologi Bapak Ibu, jangan sekolahkan anak di bawah umur 7 tahun. Nggak bagus. Kita itu ngotot bener 5-6 tahun masuk SD Pak, sampai nyogok demi anaknya masuk SD. Secara ilmiah 7 tahun ke bawah itu nggak boleh dia belajar membaca. Orang Jepang belajar membaca kan umur 8-10 tahun. Orang Indonesia 5 tahun udah diajarin baca Pak, saking cepatnya. Jadi 0 sampai 7, 7 sampai 14 usia menghafal paling bagus. Makanya sebetulnya menghafal itu di usia itu. Hafal tapi belum paham. Usia 14 sampai 21 usia paling bahaya. Anak-anak kita mudah kena efek bandwagon, mudah ikut-ikutan. Kalau bahasa sekarang apa, tawuran ya Pak, tawuran, geng motor, itu usia 14 sampai 21. Umur 21 sampai 28 usia menikah. Maka menikah paling cepat umur 21. Menikah paling tepat umur 25. Menikah paling telat umur 28 kalau bisa. Makanya kalau kata orang, kalau umur masih 25, jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau sudah lewat 28 belum nikah-nikah, Tuhan angkat tangan. Makanya jangan milih-milih lah. Jangan milih-milih. Umur 28 sampai 35 usia bekerja. Nah, ini buat anak-anak muda yang belum kerja, kerja apa saja yang penting halal. Karena usia masuk kerja itu, kalau sudah 28 tuh sudah harus berpikir kerja apa saja yang penting halal. 28 sampai 25. Umur 28 sampai 35. Umur 35 sampai 42 usia kaya. Makanya kalau kita kaya sampai umur 42, insya Allah bakal kaya selamanya. Tapi kalau sampai umur 42 masih melarat juga, terima aja melarat. Walaupun saya ingin sampaikan malam ini, kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang katanya miskin harta tapi kaya rasa. Bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang menjadikan Anda kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan Anda kaya. Konsep ini semua orang tua yang umurnya sudah 40 tahun ke atas, saya yakin sudah selesai Pak.
Konsep ini sudah selesai. Kaya itu pada akhirnya bukan karena uang, tapi karena rasa bahagia, tenang dan barokah. Nah, umur 42 sampai 49 adalah usia tobat. Nah, yang belum tobat ingat umur. Kalau sudah umur 42 tobat. Nah, kalau sampai 49 belum tobat, itu namanya sayur nangka bumbu kemiri. Tua bangka nggak tahu diri. Alias tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Tua-tua keladi, makin tua makin kanji. Umur 49 sampai 56 usia termatang manusia. Jadi usia termatang manusia itu 49 56. Makanya Pak, saya ini masih 42 nih saya. Boros saja muka saya ini sebetulnya. Cuma kalau buka peci mudaan saya ini Pak sebetulnya. Jadi usia 49 ke bawah itu belum matang, Pak. Belum matang. Matang itu umur loh, Pak. Orang boleh intelek, orang boleh cerdas, orang boleh gelarnya berderet, tapi matang belum. Makanya saya selalu mengatakan, jabatan-jabatan publik, jabatan-jabatan politik yang tinggi, usahakan jangan umur 49 ke bawah. Terlalu muda, Pak. Pinter mah pinter, tapi begitu dikasih masukan, Pak, ngeyel dia, Pak. Merasa pinter gomedek kalau anak muda itu. Belum masak, belum matang dia. 49, 56 itu termatang manusia. Nah, umur 56 sampai 63 usia kematian. Makanya kematian paling tinggi 56 sampai 63. Itulah mengapa pemerintah buat aturan pensiun itu umur berapa? 55, 56, 58, 60. Tahu betul yang buat aturan, Pak. Ini bakal mati nih umur segini nih. Maka dibuatlah umur pensiun itu. Nah, umur 63 sampai 70 tanda panjang umur. Makanya yang sudah 63 ke atas panjang umur itu, panjang umur. Apalagi guru kita Kiai Adnan Nawawi dah 70 berapa mani? Hah? 77 mapas. Nah, ini masuk nih. Kalau umur 70 sampai 77 benar-benar panjang umur. Nah, ini masuk kategori benar-benar panjang umur. Tapi bahaya, Pak. Kalau sudah 77 kelewat. Nah, bentar lagi 78 nih beliau. Kalau sudah 78 ke atas, ini masalahnya. Malaikatnya lupa. Ini malah nggak mati-mati malahan. Maka kita nemukan orang umur 80, 90, hampir 100 nggak mati-mati, Pak. Padahal udah berak kencing di kasur. Terpaksa lah anak cucu ngumpulkan tetangga dan jamaah masjid yasinan. Habis diyasinkan mati. Jadi kalau ada orang sakit diyasinkan itu tujuannya bukan mendoakan biar cepat mati, bukan. Hanya mengingatkan Israel kalau lupa. Apa kata Israel? Untung lu yasinin, inget gua kata dia. Kalau nggak lewat nih orang. Jadi sudah ke akhir, Pak, kelewat itu kan itu. Sampai segitunya, itu guyonannya kayak gitu ya. Artinya kita semua bakal mati dan pilihan kita ini bagian akhir saya tegaskan, pilihan kita begini. Bukan lari dari kematian tapi memilih mati husnul khotimah. Kalaupun tidak bisa mati husnul khotimah, setidak-tidaknya bertaubat sebelum mati. Ada sebuah riwayat begini Bapak Ibu. Nabi minta, tapi ini bahasa langsung ya Pak, bahasa langsung. Kalau Nabi itu bukan kalimullah, dia nggak bisa langsung komunikasi dengan Allah, kecuali Nabi Musa ya. Tapi digunakan dalam narasi bahasa langsung ya. Karena ini lewat malaikat Jibril sebetulnya. Hanya Nabi Musa yang bisa langsung. Itu pun di Bukit Sinai, nggak bisa sembarang tempat. Nabi kita bisa komunikasi langsung dengan Allah, tapi mi'raj dulu. Nah, ini bahasa yang lewat malaikat Jibril sebetulnya. Ya Allah, terimalah taubat umatku. Kata Allah, diterima taubat umatmu kalau taubatnya setahun sebelum ajal. Nangis Nabi Pak, minta dipepetkan waktu. Ya sudah Muhammad, diterima taubat umatmu setengah tahun sebelum ajal. Kalau bisa jangan ya Allah, karena di antara umat itu ada yang taubatnya sebulan sebelum ajal. Baik, diterima taubat umatmu kalau taubatnya sebulan sebelum ajal. Tapi ada ya Allah umatku itu seminggu lagi mau mati baru taubat dia. Orang mana itu? Orang kedamaian ya Allah. Baik, diterima taubat umatmu kalau taubatnya seminggu sebelum ajalnya. Tapi ada ya Allah di antara umatku itu yang taubatnya sehari lagi mau mati. Jangan-jangan di sini lagi Pak orangnya.
Malam ini mendengarkan ceramah, besok tobat. Besoknya mati taunya dia. Baik diterima tobat umatmu kalau tobatnya sehari sebelum ajalnya. Ya Allah, mohon dekatkan lagi, kata Nabi. Ini permintaanku yang terakhir. Aku tidak akan minta lagi. Baik kata Allah, ini permintaanmu yang terakhir dan kamu nggak boleh minta lagi. Diterima tobat umatmu selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Nangis Nabi Pak, saking terharunya, saking bangganya. Nabi langsung pamer, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Terlalu baik Allah yang selama ini kita sembah. Baik, demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Mari kita jaga ibadah kita, jaga keistiqomahan kita, sehingga kita selamat dunia sampai akhirat nantinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.